LJ, Link, jelas. Oke. Aduh, dan tinggal last picknya nih. Harusnya ke arah gold laner sih. Gold laner, karena belum ada gold laner dan apakah kali ini dari EVOS? Oke, Idit. Bentar, ini ada banyak possibility banyak sih. Loh. Sebenarnya ya oke. Idit ternyata menjadi pilihan oleh anak-anak EVOS Icon. Yes. Nah buat teman-teman, biar semakin ramai dan juga semakin seru, kita bakal melihat juga nih untuk tim profile dari EVOS Icon. Kita kenalan dulu. Yuk silahkan. Oke, inilah dia untuk match kita yang kedua. Antara RB Bopeng versus EVOS Icon. Dan buat teman-teman yang lagi nonton boleh banget untuk dibantu like juga. Karena udah sampai 1000 view. Let's go, kita ramaikan hari ini. Let's go ya, 1000 likes ya, let's go. Tuh, jangan lupa untuk nge-share ke teman-teman kalian biar tambah ramai lagi untuk dukungan untuk tim favorit kalian. Jangan sampai tim favorit kalian pulang hari ini juga. Betul. So, kita langsung masuk aja ke game pertama antara RB Bopeng Esports versus EVOS Icon. Inilah dia untuk playoff top 8 dari Delta Cup MLBB Around Nation Championship 2022. Si Izu langsung bergegas ke area tas Didi di area purple buff-nya. Mencoba untuk memberikan presence, kehadiran yang cukup mendebarkan hati dan jiwa. Tapi si Izu udah mulai maju perlahan. Ada Cyclone yang diambil, bahkan Flicker dia lancarkan untuk kabur dan menghindari kematian pertama di menit-menit awal. Ini good move loh untuk EVOS Icon karena melihat juga tadi dia ngegempur si Kufranya walaupun bisa dibilang posisinya sama dengan Lolita yang berada di arah depan dan ngegangguin purple buff dari lawan. Tapi presence atau pressure yang diberikan RB Bopeng itu nggak setajam dari EVOS Icon tadi. Itu Kufra aja hampir mati. Betul, udah bisa dibilang lumayan sekarat. Iya. Tapi kali ini LJ langsung bergerak lagi ke area orange buff. Masih ada Terror Revenge, bahkan Bouncing Ball dan Tony juga bergerak tapi masih bisa diamankan oleh Beach Boy dengan Isansinya masuk. Thrashless dilancarkan dan ternyata first blood didapatkan oleh seorang Rushi dengan cleannya yang membuat dari LJ harus menjadi korban pertama kali ini. Ya ini bakal jadi celah banget sih dari EVOS Icon karena tadi melihat juga mereka terlalu gegabah untuk maju ke arah depan walaupun berbondong-bondong ya. Tapi dengan posisi yang menyempitkan seperti itu RB Bopeng lebih diuntungkan tadi. Betul, bahkan sudah ada Mountain Shocker, bahkan Tas Didi going to the bottom lane, mengincar seorang Rushi dan datang malah bantuan 3 player dan masih bisa Flicker dan menghindari Tempest of Blade. Dan Vanguard juga mencoba untuk datang memberikan serangan balasan, tapi ternyata nampaknya dari kedua belah tim lebih memilih untuk ngereset kembali dan tidak mau terlalu memaksakan pertikaian di area bottom lane tadi. Ya tapi gue suka sih decision untuk Tempest of Blade-nya, dia nggak benar-benar untuk maju ke arah depan atau ngedapetin satu kill yang menurut gue nggak begitu penting juga. Dan ternyata kita lihat dulu dari Zarkovic ngasih presence juga dan kali ini bakal coba untuk mukul mundur dan ngegangguin sedikit darah dari turtle-nya. Tire Revenge 1, 2, 3 hayu, LG-nya kena dan ternyata apakah menjadi first blood kali ini? No! Dan ternyata Zarkovic yang berhasil untuk mendapatkan kill di arah belakang. Flicker ke arah depan, LG hampir saja tumbang tapi masih bisa stay alive kali ini. Dan Cekim masih berada di arah tengah dan kali ini bakal dipanis satu persatu. Trading akhirnya dilakukan oleh kedua tim. 3-1 skor sementara tapi good decision lagi untuk Isansin menggunakan ultinya Mountain Shocker untuk meng-cancel adanya recall. Dan ternyata di bawah ada satu kill lagi ya di bawah. Yes, 1v1 situation antara Tas Didi dan juga Rushi berhasil di pick off. Nyawa dari seorang Clean dan Beach Boy ataupun B-Boy dengan Isansinnya harusnya bisa ngamanin dari segi turtle-nya kali ini. Bocah pantai banget nih. Bocah pantai banget. Anak pantai langsung bergerak kali ini, maka serangan dibalaskan oleh anak-anak dari EVOS Icon 3 melawan 2. Dan tidak bisa berhasil ya dapatin satu player dari RB Bopeng Esports. Ya, iya, betul banget. Ini gue lihat kalau dari segi tensinya dari kedua tim ini kayaknya mereka mau gregetan banget. Mereka mau dapetin early-nya banget gitu loh. Dan untungnya adalah mereka imbang gitu loh. Jadi dengan kata lain ini kayaknya coba untuk ditarik sampai ke late game gue rasa.
Betul, masih coba untuk tarik ulur dari kedua belah tim. Karena hitungannya ya ini dari Cakim juga editnya butuh farming. Walaupun dia pakai emblem tank tapi dia harusnya pengen maksimalin dari ultimate-nya sih ya. Untuk bisa nyicip pelan-pelan. Bahkan Tas Didi sekarang udah level 6 masih cukup sama seorang Isansin. Tinggal gimana cara mereka untuk dapatin rotasi yang on point. Iya. Untuk nge-shutdown mungkin ke arah bottom lane ataupun ke arah jungler milik anak-anak RB Bopeng. Betul, dan apalagi kelihatan dari Zarkovic ini jadi kayak tombak pertamanya banget gitu loh dari RB Bopeng. Kayak lihat aja dari rotasinya tuh perlahan tapi pasti, tapi kayak udah tahu gitu loh, oh ini mangsanya nih yang kita bisa dapatin, dan dia coba initiate dengan adanya Falling Star Moon itu udah selesai. Karena teman-temannya juga udah dikasih signal. Oke, tapi ternyata ada Terran Revenge dari seorang Shizu, tapi Rushi terkena ketok magic dari seorang LJ dan Tas Didi pun bisakah men-shutdown Rushi, dan ternyata masih didapatkan, bahkan lihat Luminobles di cancel oleh seorang Shizu, tapi LJ juga harus berenggang nyawa. Terjadi pertukaran yang cukup apik antara Rushi dan juga LJ yang Luminobles di depan mata milik RB Bopeng. Tapi kita melihat Zarkovic maju tak gentar mulai menyicil kalau seorang Tas Didi, tapi Tas masih bisa mundur dan ngereset kembali tim baik di arah bottom lane. Ya, Evo saya kan seakan mereka berhati-hati gitu loh. Kalau misalkan move-nya atau eksekusi yang mereka lakukan ini rada sedikit salah, bisa di-counter dengan mudah oleh RB Bopeng. Karena melihat dari rotasinya RB Bopeng itu gak ada salah sama sekali. Tapi mungkin terlihat ada celah di mana gue harus dapat kill yang cepat juga. Betul, dan kali ini bahkan di area top lane masih didapatkan turretnya dan Turtle. Langsung coba untuk diinisiasi oleh anak-anak EVOS Icon menjaga perimeternya. Zarkovic juga cukup berani nyicil ke arah seorang Pulpen Naga, maju ke arah depan, dan ternyata B-Boy masih bisa terus menghindari pertikaian lebih lanjut. Bahkan si Izu maju ke depan menjadi sandbag. Rusi juga datang, tapi ada Shatter dan juga onward belum dilancarkan, tapi Rusi cukup sekarat dan Nomino Blast dari arah kiri, bahkan flicker dari LJ ke arah samping. Dia pengen mengincar ke arah seorang Vanguard, tapi apa mau dikata, Vanguard pun masih bisa menghindari dengan adanya Purify, tapi masih terjadi pertikaian lebih lanjut antara Pulpen Naga dan juga Zarkovic maju ke arah depan. Dan ternyata masih baca bak big book, maju mundur, dan Pulpen Naga aka Pendragon masih bisa ngeriset lagi dari pertikaian yang dilancarkan oleh seorang Zarkovic. Ya, itu hampir banget, karena kalau tadi gebukannya kena ya dari Lolita itu mungkin bakal lebih dari 2 kill yang didapatkan oleh EVOS Icon. Dan masih ada keberuntungan ternyata dari RB Bopeng sehingga bisa reset dulu terlebih dahulu, dan sekarang skor sama, dan dari segi networknya juga nggak jauh beda, cuman kisaran 0,0 juga perbedaannya. Dan gue ngelihat di sini RB Bopeng harusnya lebih beraksi dibanding EVOS Icon, karena mereka punya rotasi yang lebih oke harusnya dibanding EVOS Icon dari segi hero-nya ya, dari segi draftingnya. Tapi melihat dari ketangkasan seorang Link-nya LG ini, Link-nya Tas ini sulit banget untuk didapatkan, dan kelihatan di sini udah ada trading kill yang dilakukan juga oleh kedua tim, Cekim versus Sezu. Dan kali ini dari Tas juga harus mundur ke arah belakang, melihat darahnya juga sudah sekarat juga, dan 3 pemain dari RB Bopeng masih still alive dan looking strong di middle lane. Ya, masih bisa mempertahankan dari sisi turret di area tengah. Dan tadi sempat terjadi trade yang bisa dibilang agak cukup merugi ya untuk anak-anak EVOS Icon, karena harus kehilangan CH, sedangkan dari RB Bopeng mereka hanya kehilangan Saizu, sang roamer, yang membuat kali ini keunggulan dari segi network tidak terlalu beda jauh. Tapi ternyata ada pertikaian kah di arah top lane. Saizu sempat pengen di-ganking oleh LJ dan juga Tas Didi, tapi di arah tengah Vanguardnya harus ngacir dan flicker ke depan dari Tony langsung bisa instant kill ke arah seorang Cecil, yang bakal lihat dikejar, datang Zarkovic dan langsung dicabut nyawanya, membalaskan kematian rekan satu timnya. Tapi ada onward dilancarkan, Shatter juga tidak ada yang terhubung dari Cakim, tapi Tas Didi berusaha untuk melakukan pencurian dari segi purple buff-nya berputar-putar, akan gendang tembak sampai dilancarkan, tapi ternyata masih bisa diamankan. Tapi Tas Didinya harus merenggang nyawa karena datang seorang Rusi, sang penyelamat dari RB Bopeng Esport. Bakal itu Nombles defensif dilancarkan, dan ternyata CH dan LJ harus retreat kembali. Tapi Beach Boy dan kawan-kawan mulai maju ke depan. Zarkovic masih pengen dapetin poin kill karena seorang Cakim, bahkan Falling Star Moon instant kill didapatkan. Zarkovic perhitungan yang sangat tepat berhasil dapetin karena seorang Cakim.
Dan ini juga jadi bad news banget untuk EVOS Icon karena mereka langsung Lord dan Lolitanya LG berhasil untuk dapetin satu pemain dari RB Bopeng dan dikejar lagi. Looking for more kill. Killing spree didapatkan oleh seorang Clean dan kali ini langsung di counter attack kali ini dari Suzunya. Juga harus buying time selama mungkin dan double kill untuk Bullpen Naga. Wow, 2 tuker 3. Lordnya ke reset, tapi dari kedua belah tim sama-sama dapetin trading, pertukaran yang cukup mengerikan. Bullpen Naga aka Pendragon langsung mengincar ke arah beberapa member yang udah sakratul maut. Dari sisi RB Bopeng bahkan langsung bergerak lagi ke arah bottom lane. Mengincar ke arah seorang, bukan sokar ya, seekor Orange Buff. Kan seorang kan, dia bukan manusia. Oke, tapi menurut gua misi dari EVOS Icon ini berhasil karena dengan mereka ngeganggu dan apalagi dapetin kill di daerah Lord ini menggagalkan Lord dari RB Bopeng tadi. Ya, padahal tadi hitungannya ya Lord udah lumayan sekarat juga, tinggal beberapa bar HP. Betul. Tapi terreset kembali karena beberapa member dari RB Bopeng juga harus dicabut nyawanya saat itu juga. Betul. Tapi Saizu buka map Open Vision, ada Cakim, hanya sendirian aja. Tyrant Rage bakal dilancarkan. Cakim dan what? Instantly dead bro. Instantly dead. Wow. What happened I know? Waduh, wadidaw, digidaw, awu. Serangan dari seorang Vanguard harus lebih diwaspadai lagi. Tiba-tiba sekali tamparan membuat Cakim tak berdaya, tak bisa bertahan kali ini. Tak berdaya. Tak berdaya namanya. Aduh, udah hatam banget itu kayaknya. Oke, udah mulai maju lagi dari seorang Shizu, menghilang dengan konsilnya. Tapi dari EVOS Icon langsung bisa retreat dengan begitu rapi. Punya feeling ya, feeling yang bisa dibilang feeling good. Legasut. Nah, itu dia. Di arah rumputan. Ada bermain petak umpat dari kedua belah tim. Iya. Ditahan, Pak. Gue kira gue mau bilang hayu ini, tapi ditahan sama dia. Betul, tapi lihat. Itu di area minimap Bullpen Naga, aka Pendragon. Sudah menunggu di area Orange Buff. Tapi perlahan EVOS Icon memancing keributan juga. Di area Lord Pit-nya, Shizu sudah mulai maju secara perlahan, bahkan Zarkovic juga. 2 versus 3 dan bakal kereset kembali dengan hadirnya Mountain Shocker yang ngebuka vision, mengetahui keberadaan dari anak-anak EVOS Icon. Ya, tapi decisionnya bagus loh dari RB Bopeng karena mereka langsung ngebagi fokus gitu loh. Ada yang fokus ke Orange Buff, ada yang fokus ke Lord. Jadi dua-duanya ngedapet gitu loh dari EVOS Icon. Komunikasi yang sangat baik, tapi lihat tuh Penaga udah mulai maju mengincar ke arah seorang Shizu, tapi Zarkovic flanking dari arah belakang. Teamfight akan terpecah belah harusnya. 4 dari sisi kiri mulai maju, Tyrant Revenge belum ada yang diincar. Penaga cukup sekarat kali ini, bahkan LG juga tercicip pelan-pelan, tapi ternyata Rusi menjadi incaran oleh seorang Bullpen Naga. Pendragon yang malah ke take down, tapi Tas Didi langsung on point mengincar ke arah backlinernya dan ternyata LJ di arah depan langsung instant kill didapatkan oleh seorang Vanguard. Dan di sisi lain ternyata 3 tuker 2. CH aka Cakim versus Zarkovic dikejar hingga akhir hayatnya. Bahkan Archater menahan pergerakan tapi tak berdaya. Mulai maju lagi dengan Falling Star, Muna, Stardust dan juga Frostmourne Shield diserap secara perlahan. Tapi Cakim masih bisa survive di arah solo play-nya kali ini Snowby. Iya, tapi gue suka, literally gue suka dengan CH ini ngambil buying time yang lama banget dan sehingga di sini ngasih space secara tidak langsung ke linknya yang dimana tadi Tas berhasil untuk dapetin inner turret di arah middle dan which is good untuk mereka, tapi masalahnya adalah mereka kehilangan beberapa member dari EVOS Icon. Jadi dengan kata lain, menurut gue RB Bopeng sekarang masih looking strong dan gue lihat juga decision yang mereka ambil berkali-kali seakan mengcounter pergerakan dari EVOS Icon. Ya, itu dia. Bisa adanya counter attack yang diinisiasi dengan begitu rapihnya oleh RB Bopeng Esports akan mulai bergerak lagi ke area Lord Pit yang maju ke depan dan Tyrant Rage dapetin satu, ternyata Cakim Numi 16 dari seorang LG dapetin satu play, tapi lihat Lordnya diamankan oleh Tas Didi dengan retribution yang sangat luar biasa on point, tapi LJ dikejar hingga akhir hayatnya bahkan langsung terpick up, tapi Tas Didi juga bakal dikejar-kejar oleh B-Boy dan juga Shizu tapi masih bisa pinch points. Sementara itu kita melihat di arah top lane-nya Bullpen Naga aka Pendragon harus retreat dan nge-reset kembali karena bisa banget untuk di pick off karena tadi Bullpen Naga aka Pendragon udah lumayan sekarat nyawanya. Iya, memang ini
pas banget timingnya karena bisa dibilang Lordnya juga udah enhance karena udah di menit 12 lebih gitu loh dan lebih tebel lagi dibanding sebelumnya dan masalahnya adalah dari RB Bopeng ini juga udah kuat juga jadi untungnya adalah ke pick off-nya juga nggak banyak-banyak banget dari RB Bopeng jadi dengan kata lain dari EVOS Icon udah dapat Lord ya udah cuman menghela napas lebih panjang aja gitu loh. Tapi yang gue suka adalah dari EVOS Icon secara tower, secara turret mereka lebih unggul dibanding RB Bopeng. That's why ruang gerak mereka harusnya lebih luas dibanding RB Bopeng. Betul, but the problem is RB Bopeng yang sempat tertekan dari segi networknya malah sekarang jauh. Nggak terlalu jauh sih. Lumayan lah ya unggulnya. 1000 gold lead dipegang sama RB Bopeng dan somehow ini bisa jadi poin penentu juga. Karena permasalahannya dari RB Bopeng mereka punya beberapa hero yang bisa mengetahui keberadaan ataupun open vision. Bahkan lihat Rusi 2 kali serangan aja Tas Didi dari full HP tinggal setengah bar. Pedas udah tuh. Tapi Tas di sini nggak bisa kayak jadi playmaker. Maksudnya dalam artian kayak dia nggak bisa 1v1 situation dengan si clean-nya gitu loh. Jadi dia benar-benar butuh bantuan sama orang lain. Kecuali ya kayak Yi Sun Shin mungkin yang bisa diambil dive in ke belakang gitu loh. Atau mungkin Cecilian yang agak lengah ke arah belakang. Terus dia dive in, dia ngambil ngeflank gitu ya. Mungkin bisa. Cuman untuk clean dengan damage dealer sekarang yang udah pedas banget. Lu lihat 2 hit aja udah setengah darah. Ya, apalagi udah menit 15 kali ini pastinya dia udah punya item yang cukup untuk bisa menjadi damage dealer tambahan untuk anak-anak RB Bopeng dan pinternya ya dari RB Bopeng juga mereka coba untuk tarik ulur terus-terusan ke arah tengah, ke arah bawah bahkan ke arah atas menunggu untuk datangnya momen yang tepat karena 30 detik lagi Lord yang kedua juga akan hadir. So dari kedua belah tim EVOS Icon dan juga RB Bopeng Esport gak mau terlalu gegabah untuk asal inisiasi yang berujung fatal. Ya betul. Karena bisa terpick off satu persatu. Kalau yang gue lihat sih dari EVOS Icon lagi membangun serangannya karena bisa dibilang ini minionnya mereka kontrol. Kebanyakan mereka yang kontrol gitu loh. Jadi RB Bopeng di sini yang malah melihat lagi adaptasi gitu loh. Penyerangan tipikal yang kayak gimana yang EVOS mau lakukan. Betul. Karena ya secara perlahan kalau misalnya EVOS Icon punya plan pengen dapatin Lord, mereka harus ngedorong dulu wave atas sama wave bawahnya. Karena kalau dibiarin malah mereka yang akan keteteran. Ke pressure yang ada. Betul. Tapi lihat kayak ini Lord Peter tinggal 1 bar HP aja. Mulai bergerak secara perlahan dan diamankan oleh Tas Didi maju ke depan. B-Boy langsung menjadi incaran massa. Bahkan Tas Didi mulai bergerak ke arah Vanguard. Vanguard di depan masih ada Winter Tension. Dilancarkan masih bisa defense mechanism. Tapi Tas Didi langsung menghilang kena tampar matikan dari Vanguard. Tapi lihat Lordnya bakal berjalan ke area tengah. 3 melawan 4. Harusnya untuk kedua kalinya Lord di arah tengah tidak dibiarkan untuk masuk ke teritori milik RB Bopeng Esport. Iya, balik lagi di sini dari Pendragon masih dikawal dengan ketat dengan Zarkovic di sana langsung flicker ke arah belakang tapi masih dihadang dan untungnya ada backingan yaitu LJ yang berada di dekat sana dan untungnya mengusir pemain-pemain RB Bopeng dari kawanannya. Karena melihat juga tadi ya balik lagi walaupun objektif utama gue ngelihat objektif pertama dari EVOS Icon adalah dapetin Lord sehingga dia bisa napas lebih panjang lagi, bisa memikirkan planning yang lebih matang lagi. Tapi melihat keadaan yang seperti ini nih kayaknya mulai tersempit juga, mulai kejepit juga. Tapi ada Mountain Shocker kali ini, Suzu yang jadi inceran tapi terlalu tebal juga. Oke, Zarkovic improvisasi di arah depan melawan 2 pemain, 3 pemain, dia gak gentar, gak takut, gak ada takut-takutnya, dia maju jogetin aja. Udah kayak Liga Dangdut gue lihat-lihat ya. Asikin aja bro. Asikin aja bro. Maju secara perlahan dari Zarkovic. Tapi EVOS Icon langsung menyadari ini kalau mereka paksain bakal berat banget. Karena Zarkovic udah lumayan tanky juga. Punya absorb yang begitu tebal. Dan butuh banyak waktu untuk nge-shutdown secara ke arah seorang Zarkovic yang untuk sekarang ya. Dia doang player dari RB Bopeng yang belum ke-takedown sama sekali. Udah tebal, escape mechanism juga ada gitu kan. Dan Assault juga ada. Tapi ya gue salut sekali lagi untuk Vanguard sih. Karena Vanguard juga dia tahu gitu loh timing dia ngeplak siapa tahu dia. Nah PR-nya nih Snowby. Vanguard ini bakal semakin berjaya kalau dibawa ke arah late game. Berjaya. Yes, nampaknya harus berjaya karena jujur ini stacknya udah di atas mungkin 200-300 sih. Karena ya semakin late game semakin untung
untuk anak-anak RB Bopeng. Apalagi Ya. maksimalin damage dari Cecilion dan juga clean ya. Agak tak elok dilihat dari EVOS Icon. Ya, tak elok kali. Wah. Ya. Nak Melayu. Macam mana pula lah. Cuman bulan. Aduh, buat teman-teman juga yang nonton boleh banget untuk dibantu like-nya, bantu ramaikan. Dan ada sedikit konsil mulai menghilang mencari target yang dituju. Tapi. Nampaknya tak ada korban yang bisa didapatkan oleh sisi EVOS Icon. Tapi gue salut sih sama dua tim ini ya. Maksudnya dari RB Bopeng dia nggak mau ngasih celah sedikit pun ke EVOS Icon gitu loh. Terlihat kayak defensif mereka tuh rapet banget, bener-bener rapet gitu. Rapetnya berapa? Ratusan gitu ya. Ibaratnya mereka merapatkan barisan. Iya betul banget. Tapi ya dari EVOS Icon juga berkali-kali mereka coba untuk penetrasi. Iya lu lihat aja tadi tasnya coba ke Clean, terus tasnya coba ke Cecilion. Tapi yang ada dikeplak-keplak terus sama Cecilion. Karena jujur PR-nya ini berat banget buat EVOS Icon. Karena harus menghadapi serangan bertubi-tubi dari Vanguard. Tapi Popenaga dia sendiri yang mulai maju secara perlahan tapi lambat ya. Begitu cepatnya untuk escape dari zona pertempuran. Dan EVOS langsung retreat kembali. Wah ini dia nih. Retreat kembali tapi lihat ada konsil dilancarkan oleh seorang Zarkovic dan juga Shizu maju perlahan ke arah Tony. Ataupun Panzer, ada Falling Sarmo langsung mengincar individu ke arah seorang Tony. 1 melawan 1, tapi di sisi lain ternyata Tony masih bisa escape. Dan ternyata Zarkovic yang masuk secara perlahan dengan flickernya. Tapi bakal dikejar bro. Nomen Blast terkena onward juga. Bahkan Nercheta tapi Zarkovic masih terlalu kuat untuk dihabisi. Bahkan ada serangan dari Tyrant Rage dari sisi RB Bopeng. Shizu LJ pun tak berdaya, harus kejedot tembok di arah top lane. Iya, dan ini juga pasti yang ngusir pergerakan dari tasnya sendiri gitu loh, yang dimana dia sekali baru ditembak sekali gitu loh sama Clean-nya, dan ternyata dia harus keusir juga secara tidak langsung. Dan lu lihat dari Lordnya, ini dipegang kontrol banget sama RB Bopeng, dan lu lihat sendiri dari Tony yang akhirnya langsung ke take down. Begitu pula pemain-pemain dari EVOS Icon yang menurut gua langsung mundur mendadak. Tas dan juga CH nggak bisa berbuat banyak sehingga Lordnya bisa diambil kali ini untuk RB Bopeng. Permasalahannya ini udah Lord yang ketiga. Betul Pak. Sudah berevolusi semakin kuat, daya tahan tubuhnya juga makin kuat. Bahkan serangannya akan sangat menggeparkan jiwa dan raga Land of Dawn. Dan EVOS Icon harus mencari cara gimana untuk melakukan defensif, karena sejujurnya ini Clean sama Cecilionnya sangat mengerikan. Tapi lihat, Shizu sempat ngelakuin Tyrant Rage tapi masih bisa dihindari oleh Cakim. Dengan ada flicker di last second di arah rumputan barusan. Oke, dan melihat juga tadi Linknya juga lagi sibuk banget untuk nahan Lordnya, tapi menurut gue emang gak kuat karena Lordnya udah Lord yang ketiga, pastinya udah lebih berat lagi. Dan sekarang udah dikasih pressure juga sama RB Bopeng, walaupun bisa lu lihat juga dari Linknya, tasnya bakal coba untuk cutting movement dari minionnya, tapi tetap aja mereka digempur habis-habisan. LJ pun langsung ke Barbase, dan Pendragon juga harus ke take down juga. Hampir semua juga harus ke take down, dan game pertama diambil oleh RB Bopeng Esports. Wow, RB Bopeng. Mereka kehilangan 2 kali Lord. Tapi dengan konsistensi, sabar dan juga disiplin, mereka